Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia ya di semester pertama. Kebetulan saya kolaborasi dengan Bu Mega, featuring dengan Bu Mega. Nah, tidak usah diperkenalkan karena kalian mungkin sudah paham dengan suara yang sangat bagus ini. Kita langsung saja ya, kalau Bu Mega nanti kebagian di bab-bab sebelumnya, saya kebagian di bab akhir, yaitu di bab 4 dan bab 5 di semester ganjil. Nah, di bab 4 yang kita bahas ini adalah tentang penanganan nyeri. Nah, apa sih yang akan kita bahas di sini? Ya jelas yang namanya penanganan nyeri, yaitu tentang bagaimana kita mengurangi intensitas nyeri sampai benar-benar tidak ada nyeri. Nah, kompetensinya itu apa? Yang pertama, menerapkan penanganan nyeri ya. Jelas kalau misalnya kita belajar tentang penanganan nyeri, jadi kita harus mampu menerapkan tentang penanganan nyerinya. Enggak belajar tentang nyeri tapi enggak ngerti carane mengurangi nyeri. Kemudian yang selanjutnya melakukan penanganan. Setelah dilakukan kemudian diterapkan. Nah, selain dari kompetensi dasar ini, kita juga harus tahu bagaimana sih konsep dari nyeri itu sendiri. Maka kita akan bahas di lembar berikutnya. Nah, sudah jelas ya, kalian kan sudah pernah prakerin juga, bahwasanya ketika kalian itu prakerin, kalian kan menjadi seorang perawat ya, meskipun masih dalam tingkat prakerin, artinya kalian belajar menjadi seorang perawat yang profesional. Nah, ketika kalian belajar menjadi perawat yang profesional, pasti ketika kalian menemui pasien, banyak sekali keluhannya yang mengatakan sakit, mengatakan nyeri. Nah, nyeri ini keluhan yang paling sering dijumpai ketika seorang perawat melakukan tugas, baik itu di rawat jalan, maupun rawat inap. Nah, nyeri sendiri itu bukanlah hal yang biasa karena sangat mengganggu dan membuat pasien itu menjadi resah dan gelisah. Tapi nggak menunggu di sini. Nah, kita sebagai seorang perawat itu harus bisa memberikan penanganan nyeri dengan baik dan benar. Kenapa dengan baik dan benar? Nah, karena kalau tidak dengan baik dan benar, maka ya nyeri ini akan terus-terusan, akan lama-lama, sehingga nyerinya tidak terobati. Maka kita harus menanganinya itu secara fokus dan benar-benar mampu mengurangi intensitas dari nyeri seorang pasien. Nah, kita masuk ke poin yang pertama tentang memahami nyeri atau di poin A. Jadi seorang perawat itu harus terampil dalam menangani masalah pasien, khususnya dalam bidang keperawatan. Salah satunya adalah masalah nyeri. Nah, untuk bisa menerapkan nyeri, maka kita harus tahu apa sih itu nyeri. Nah, nyeri itu sendiri itu adalah pengalaman sensori dan emosional yang rasanya itu sangat tidak enak atau tidak menyenangkan akibat terjadinya sebuah kerusakan jaringan di bagian tubuh manusia. Nah, secara klinis sendiri, nyeri itu diartikan sebagai sebuah hal yang diungkapkan oleh pasien mengenai sesuatu yang dirasakannya. Yang dirasakan pasien sebagai suatu hal yang tidak menyenangkan atau sangat mengganggu. Nah, di dalam ilmu keperawatan sendiri, nyeri itu sebagai sesuatu yang menyakitkan bagi tubuh yang dikatakan individu yang mengalaminya. Jadi dari penjelasan pertama mengenai nyeri, bahwasanya nyeri itu adalah sebuah pengalaman sensori maupun pengalaman emosional. Artinya, nyeri itu hanya bergantung pada sensori dan emosional. Kalau kalian lihat ya, seseorang itu akan
mengalami atau mendapatkan intensitas nyeri yang berbeda-beda. Ada yang kepalanya ketatap meja, biasa-biasa saja. Ada yang kepalanya ketatap pacul, biasa-biasa saja. Nah, intensitas nyeri dari setiap orang itu kan berbeda-beda. Jadi nyeri sendiri, kalau kalian lihat di sini ya, nyeri sendiri itu adalah sesuatu yang menyakitkan tubuh ya, yang dikatakan individu yang mengalaminya. Jadi nyeri itu sifatnya subjektif, bukan objektif. Hanya orang lain yang tahu tentang nyeri, tapi kita itu tidak tahu. Maka jangan sampai kalau misalkan teman kalian ketiban durian, kalian bilang, wah ketiban durian rasa sakit. Nah, itu karena yang merasakan orang lain, bukan kita. Itulah mengapa nyeri dikatakan sebagai sesuatu yang tidak mengenakan dan bersifat subjektif karena orang lain yang merasakannya. Hanya orang tersebut yang bisa merasakannya. Nah, kemudian masuk ke poin 2 tentang klasifikasi nyeri. Jadi klasifikasi nyeri ini dibedakan dari beberapa mekanisme. Ya, yang pertama itu berdasarkan mekanisme nyeri. Nah, nyeri itu menurut mekanismenya dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada nyeri fisiologis. Nah, nyeri ini terjadi karena stimulus yang singkat yang tidak merusak jaringan. Contohnya dicetol. Kemudian apalagi? Gak nggawa kaos kaki, suruh mengambil bulu kaki. Ya. Itu termasuk contoh dari nyeri fisiologis. Nah, rasa nyerinya itu hanya ringan dan segera hilang. Kemudian yang kedua ada nyeri inflamasi. Nah, nyeri inflamasi ini nyeri yang terjadi karena stimulus yang kuat sehingga merusak jaringan. Kemudian jaringan akan mengalami inflamasi atau peradangan dan direspon dengan mengeluarkan mediator inflamasi oleh tubuh. Nah, contohnya nyeri inflamasi ini apa? Misalkan kalian bal-balan, gadokan gares, kemudian abu, terasa nyeri dulu, terus tiba-tiba bengkak. Nah, itu contoh dari nyeri inflamasi. Karena apa? Karena ada kerusakan jaringan. Entah itu berupa jaringan bagian luar atau bagian integumen maupun bagian otot atau bagian yang lebih dalam. Jadi itu dinamakan nyeri inflamasi. Yang namanya inflamasi itu adalah bengkak ya. Kemudian yang ketiga itu ada nyeri neuropatik. Jelas kalau ada neuro hubungannya dengan syaraf, yaitu nyeri yang terjadi karena adanya disfungsi primer atau lesi. Lesi itu namanya dari luka ya, pada sistem saraf yang diakibatkan oleh trauma, kompresi, keracunan dan atau gangguan metabolik. Nah, contoh nyeri neuropatik ini adalah contohnya kecetit. Kenapa kok kecetit? Karena ada bagian sistem saraf pusat ya di bagian tulang belakang itu yang terjepit oleh tulang vertebrae. Nah, itu adalah contoh dari nyeri neuropatik. Tidak terlihat sebabnya, tidak ada inflamasinya, tapi tiba-tiba terasa nyeri. Itu adalah contoh dari nyeri neuropatik. Nah, selanjutnya ada nyeri berdasarkan munculnya. Menurut International Association for the Study of Pain, jadi ini adalah kumpulan dari orang-orang yang terluka. Maksudnya orang-orang yang menganalisis tentang nyeri, yaitu nyeri dibagi menjadi 2, yaitu nyeri akut dan nyeri kronis. Nah, nyeri akut itu berlangsung hanya sementara,
biasanya hanya mereda pada beberapa hari atau sampai beberapa minggu saja. Nah, nyeri ini biasanya tidak lebih dari 6 bulan. Artinya nyeri akut itu adalah nyeri yang terjadi kurang dari 6 bulan. Contohnya kayak kita sakit mah kan terasa nyeri di ulu hati, itu termasuk dari nyeri akut. Kemudian yang kedua ada nyeri kronis, yaitu nyeri yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama, biasanya disebabkan oleh suatu proses penyakit atau terjadi setelah penyembuhan penyakit atau trauma. Biasanya tidak terlokalisasi secara jelas. Nah, nyeri kronis sendiri itu umumnya berlangsung lebih dari 6 bulan. Contohnya nyeri kronis itu apa? Biasanya pasien-pasien dengan penyakit kanker, itu pasti nyerinya akan selalu muncul, hilang, muncul lebih dari 6 bulan. Pasti terus-terusan selama kankernya itu masih ada. Itu adalah contoh dari nyeri kronis. Kemudian ada berdasarkan klasifikasi nyeri wajah. Nah, klasifikasi menurut nyeri wajah diantaranya yang pertama ada nyeri somatik, yaitu nyeri yang muncul dan disebabkan karena stimulasi reseptor neural atau saraf-saraf perifer. Jadi nyeri yang keluar ketika ada rangsangan dari saraf-saraf tepi atau saraf-saraf ujung. Di mana? Ya di bagian seluruh tubuh, letaknya di kulit. Kemudian yang kedua ada nyeri neurogenik, berupa nyeri yang dihasilkan di dalam sistem saraf itu sendiri, reseptor saraf maupun stimulasi dari serabut saraf. Nah, contoh nyeri neurogenik ini hampir mirip dengan tadi ya, nyeri neuropatik. Jadi penyebabnya itu adalah saraf itu sendiri, entah itu sarafnya serabut sarafnya itu mengenai trauma, entah itu mengenai tusukan. Tusukan itu sama dengan trauma ya. Kemudian yang ketiga ada nyeri psikogenik, yaitu nyeri yang bisa menimbulkan intensifikasi nyeri somatik atau neurogenik, dan karakteristiknya lokasi nyeri selalu tidak mempunyai hubungan dengan suatu penyebab yang mungkin tanda klinis atau respon pengobatan. Jadi nyeri psikogenik ini biasanya gabungan dari nyeri somatik dan nyeri neurogenik. Cuma kalau nyeri psikogenik ini dia itu tidak tahu penyebab nyerinya itu apa. Meneng-meneng, linggo, jagungan, merem-merem, aduh, tanganku kobong, tanganku loro, tanganku kencepan paku, apa aku disantet. Nah, itu gambaran dari contoh nyeri psikogenik. Jadi tidak ada penyebab nyerinya, cuma tiba-tiba dia itu merasakan nyeri. Kemudian yang selanjutnya ada, ini tadi ya, lupa nggak dibuka, ada nyeri neurogenik tadi, yaitu nyeri yang dihasilkan di dalam sistem saraf itu sendiri. Kemudian yang ketiga ini ada nyeri psikogenik. Nah, nyeri ini kan berupa tadi tidak ada rangsangan apapun, tiba-tiba dia itu merasakan nyeri atau nyeri dari pikirannya sendiri. Nah, selanjutnya berdasarkan sumbernya. Kalau nyeri berdasarkan sumbernya, itu yang pertama ada nyeri kulit. Berarti sumbernya ada di bagian kulit, yaitu sebuah nyeri yang timbul serta dirasakan di kulit atau jaringan subkutis. Contohnya nyeri ketika tertusuk jarum, bukan jarum 76 ya, tapi jarum beneran. Atau lutut lecet, contohnya habis jatuh. Nah, nyeri kulit ini lokalisasi, bener ya, lokalisasinya itu nyeri jelas di suatu dermatum atau tempatnya itu jelas di bagian dermal atau di bagian kulit. Jadi fokus letaknya. Kemudian yang kedua ada nyeri somatik, yaitu sebuah nyeri yang timbul serta berasal dari tulang dan sendi. Kemudian dari tendon, dari otot rangka, dari pembuluh darah dan tekanan saraf. Dalam sifatnya nyerinya itu lambat. Jadi nyeri somatik ini nyeri yang terjadi
bukan pada lapisan luar, tapi lapisan organ bagian dalam. Kemudian ada nyeri visceral, yaitu nyeri yang timbul di rongga abdomen atau torak. Jadi di bagian ini ya, di bagian perut sampai dengan di bagian dada. Nah, nyerinya ini terlokalisasi atau berada pada suatu titik, tetapi dapat dirujuk ke bagian-bagian tubuh yang lain dan biasanya parah. Pernah kan kalau misalkan nyeri visceral ini ya, contohnya kalau kalian sakit mah yang benar-benar sakit ya, itu biasanya nyerinya itu bisa sampai menjalar ke bagian yang lain. Padahal nyerinya pertama di ulu hati, nanti bisa di bagian punggung atau bahkan bisa naik ke bagian jantung. Kemudian yang keempat ada nyeri psikogenik. Nah, nyeri ini adalah nyeri yang muncul dari pikiran pasien tanpa diketahui adanya temuan pada fisik. Gak nyapo-nyapo, moro-moro nyeri, gak nyapo-nyapo, moro-moro bengok-bengok kesakitan. Itu adalah contoh dari nyeri psikogenik. Karena dia mempersepsikan di bagian tubuhnya itu ada suatu respon nyeri, padahal tidak ada apa-apa. Nah, yang selanjutnya ada nyeri phantom limb, yaitu sebuah nyeri yang timbul dan dirasakan oleh individu pada salah satu ekstremitas yang telah diamputasi. Contohnya, habis kecelakaan ternyata tangannya itu tulangnya remuk ya, ajur, sampai berkeping-keping, maka saran dokter itu harus diamputasi. Setelah itu tangannya itu diamputasi dan itu sangat nyeri ya. Jadi kalau nyeri phantom limb ini nyeri yang diakibatkan oleh adanya potongan dari organ, terutama organ ekstremitas. Untuk nyeri phantom limb sendiri ini saya pernah mengetahui sendiri ya. Ada seorang pasien itu yang dia itu sakit diabetes, kemudian harus melakukan prosedur amputasi di bagian kakinya atau di bagian betis ya. Nah, setelah dia diamputasi keluar dari ruang operasi, dia itu menjerit-jerit saking sakitnya karena obat yang dimasukkan di operasi sudah habis ya. Kemudian terasa ketika dia sudah selesai operasi. Kemudian karena untuk mengurangi intensitas nyeri itu langsung diberikan obat anti nyeri dosis tinggi. Yang ketika dia digunakan harus benar-benar ada pantauan yang ketat. Nah, ini untuk pembahasan kita yang pertama ya tentang pengertian nyeri atau klasifikasi dari nyeri dan tentang nyeri itu sendiri. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang fisiologi nyeri. Bagaimana sih nyeri itu terjadi dan kemudian seperti apa konsepnya. Mungkin sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jika tidak ada saya tutup. Karena kalian gak ada yang bertanya jadi saya tutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.